pada episode sebelumnya, untuk mempersiapkan peluang keberhasilan menaklukkan api peringkat 3, Xiaoyan membutuhkan pil musim semi kuning 9 yin yang berada di dalam kolam musim semi kuning milik klan Srin Ground Deep Python. Namun sesampainya di klan mereka, Xiaoyan melihat hal yang tak terduga. Ada beberapa anggota klan Naga Void kuno yang berada di wilayah klan Srin Ground Deep Python. Bahkan mereka sempat membicarakan tentang Raja Naga Void kuno dan hal itu diketahui oleh Xiaoyan. Nah, sebelum itu saya sarankan kalian menonton episode sebelumnya agar kalian tidak pusing. Atau kalian bisa cek di deskripsi, linknya saya taruh di situ. Kalian juga bisa buka playlist yang sudah saya sediakan dan langsung saja. Mendengar kata Raja Naga dari orang suku Naga Void itu, Xiaoyan langsung mengerti bahwa orang-orang yang baru tiba di jurang dalam 9 ketenangan itu bukan utusan Xian, melainkan mereka pasti datang dari 3 pulau naga besar lainnya yang dikendalikan oleh 3 Raja Naga Void. Xiaoyan mengerutkan kening. Ia tahu Xian pasti sudah menyelesaikan retreatnya setelah bertahun-tahun dan sedang berjuang menyatukan suku Naga Void kuno dengan mengalahkan 3 Raja Naga besar. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, yang pasti mereka adalah Dou Sheng asli. Tapi entah berapa bintang yang telah mereka capai. Lantas ia bertekad, aku harus mencari waktu untuk membantu Xian. Jika suku Naga Void kuno berhasil disatukan, kekuatannya akan melonjak. Jika mereka bergabung dengan aliansi kita, bahkan klan Hun pun akan berpikir 2 kali, ucapnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spasial yang kaya menyebar sehingga membungkus kelompok Cailin. Xiaoyan mengamati para pendatang itu dari jauh. Ia melihat mereka diterima dengan baik oleh para pemimpin Python 9 ketenangan dan segera diizinkan masuk ke jurang. Tak lama setelah itu, Xiaoyan segera menggunakan kekuatan spasialnya untuk membawa kelompoknya menghilang dan muncul di dalam kegelapan bawah tanah, menyergap kelompok utusan Naga Void kuno itu. Utusan itu dipimpin oleh seorang pria besar yang disebut Komandan Qin yang sangat kuat, terutama ranahnya adalah Douzun Bintang 5. Mereka sedang berdiskusi. Komandan Qin, kuharap suku Python 9 ketenangan bersedia membantu. Jika berhasil, kita bisa mengalahkan Pulau Naga Timur, kata salah satu utusan. Komandan Qin menjawab dengan yakin, kita pasti akan berhasil. Kita menawarkan darah esensi ular surga kuno yang sangat diincar para Python ini. Mereka pasti tidak akan menolak. Saat Komandan Qin hendak meningkatkan kecepatan, ia melihat kelompok Xiaoyan di udara. Bukan anggota Python 9 ketenangan. Teriaknya, ia memerintahkan Xiaoyan untuk menyingkir. Lantas Xiaoyan berkata, tetaplah di sini. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan, balas Xiaoyan sambil mengangkat tangan dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Tiba-tiba ruang di sekitar Komandan Qin dan kelompoknya memadat. Douci mereka meledak, tetapi percuma. Mereka benar-benar lumpuh, melayang turun tanpa perlawanan dan berhenti di depan Xiaoyan. Melihat kondisi ini, Komandan Qin terkejut. Kekuatan Douzun Bintang 5 miliknya sama sekali tidak berkutik. Apakah kamu orang-orang dari Pulau Naga Utara, Selatan, atau Barat? Tanya Xiaoyan tanpa ekspresi. Mata Komandan Qin menyusut, terkejut bagaimana manusia ini mengetahui rahasia internal suku mereka. Lantas ia menolak bicara. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Xiaoyan tidak membuang waktu dan jarinya menekan Komandan Qin seketika. Sebuah lubang berdarah meledak di tubuhnya sehingga darahnya mengalir deras. Xiaoyan terus menekan tubuh Komandan Qin menyebabkan tubuh fisik naganya yang sangat kuat kini tampak seperti kembang tahu lemah di tangan Xiaoyan. Dalam 5 menit kau akan kehabisan darah. Kau tahu nasib naga Void kuno tanpa darah kan? Ancam Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Komandan Qin gemetar. Kehilangan darah berarti melemahnya kekuatan dan garis keturunan mereka. Ia akhirnya menyerah. Kami dari Pulau Naga Utara, jawabnya serak. Bagaimana situasi Naga Void kuno saat ini? Tanya Xiaoyan. Suku Naga sedang perang, saudara. 3 Pulau Naga besar menyerang Pulau Naga Timur, tetapi Pulau Naga Timur diuntungkan karena Kaisar Naga baru, Xian, telah memanggil kembali para tetua naga kuno yang lama berlatih. Komandan Qin menjawab jujur. Apa tujuanmu datang ke suku Python 9 ketenangan? Untuk bersekutu dengan mereka dan menyerang Pulau Naga Timur bersama-sama, jawabnya dengan gigi terkatup. Xiaoyan marah. Kalian benar-benar meninggalkan harga diri naga Void kuno, mencari dukungan eksternal untuk konflik internal, ucap Xiaoyan. Lantas Komandan Qin menjawab bahwa itu adalah keputusan 3 Raja Naga. Lalu Xiaoyan menanyakan,
Dukungan eksternal apa lagi yang dicari 3 Raja Naga besar selain suku Python 9 ketenangan? Komandan Qin tegang. Xiaoyan mendesak dengan ancaman dan Komandan Qin akhirnya mengungkapkan, mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix setuju, tetapi dengan syarat 3 Raja Naga harus menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga baru, Xian, kepada mereka, ucap Komandan Qin. Wajah Xiaoyan menjadi gelap dan suram. Ia tidak menyangka 3 Raja Naga itu begitu tidak tahu malu. Tidak hanya melanggar aturan suku dengan melibatkan pihak luar, mereka bahkan berjanji menyerahkan Kaisar Naga kepada musuh bebuyutan mereka. Xiaoyan mengerti betul jika suku Heaven, Demon Phoenix, dan Python 9 ketenangan bersekutu dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur Xian akan berada dalam bahaya yang mengerikan. Komandan Qin yang marah segera menutup mulutnya saat melihat amarah Xiaoyan. Di satu sisi Cailin mendesak, haruskah kita segera membantu Xian di alam kosong? Xiaoyan menggeleng, tidak perlu terburu-buru. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Python 9 ketenangan belum bergabung, Xian masih bisa bertahan. Prioritas kita adalah menunda kedua suku luar ini, putusnya. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Xiaoyan menyegel douci di tubuh Komandan Qin dan kelompoknya. Ia kemudian melemparkan mereka ke celah gelap di jurang, tempat mereka harus bergantung pada keberuntungan untuk bertahan hidup. Ada banyak sekali terowongan di jurang ini, bahkan suku Python 9 Serendip Ground tidak dapat dengan jelas mengatakan kemana arah setiap terowongan. Ayo pergi, kita menuju musim semi yang tenang, perintah Xiaoyan. Bersama Cailin, Dr. Peri kecil, dan Qinglin, mereka bergegas lebih dalam ke bawah tanah. Berkat peta detail yang mereka persiapkan, dalam waktu singkat, mereka berhasil menghindari suku-suku ular kecil dan mencapai area utama, suku Python 9 ketenangan dasar bumi, jaringan ular tenang bawah tanah. Memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar, gumam Xiaoyan, melihat banyaknya ahli tersembunyi. Tak berselang lama, Cailin terkejut melihat kerumunan suku ular yang jauh lebih besar dari sukunya sendiri di masa lalu. Aku bertanya-tanya apakah suku kami berasal dari wilayah binatang ini, katanya. Xiaoyan tersenyum. Matanya mengarah ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata, 9 musim semi yang tenang pasti ada di sana. Ada banyak ahli bancang tersembunyi. Kita harus sangat berhati-hati. Ia memperingatkan, menyuruh semua orang menekan aura mereka. Xiaoyan kemudian menggunakan kekuatan spasialnya, membungkus semua orang, dan berjalan melewati ruang. Dengan kekuatan Doushengnya, ia dengan mudah menghindari deteksi para ahli Python dan diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan ular tenang. Sementara Xiaoyan mendekati bagian terdalam dari jaringan ular serin bawah tanah, dia merasakan aura para ahli di dalamnya menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika mereka menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Sepertinya mereka merasakan sesuatu. Untungnya, sapuan sederhana ini tidak mengekspos kelompok Xiaoyan. Di bagian terdalam jaringan terbentang jurang hitam tak berdasar selebar 1000 kaki. Jurang itu terus-menerus memancarkan aura gelap dan dingin yang mengejutkan, berfungsi sebagai penjaga alami. Di dasarnya tersembunyi kolam suci mereka, 9 musim semi yang tenang. Kelompok Xiaoyan muncul di atas jurang. Tanpa ragu, Xiaoyan sekali lagi menggunakan kekuatan spasial untuk menerobos angin kencang yang sangat dingin dan bergegas menuju dasar jurang. Setelah sekitar 10 menit perjalanan cepat, mereka melihat dasarnya. Sebuah danau besar muncul. 9 musim semi yang tenang yang legendaris. Airnya berwarna kuning tua dengan kilau seperti darah segar. Aura gelap dan dingin yang keluar darinya terasa begitu kuat hingga bisa membekukan douci. Tempat ini terlalu gelap dan dingin, bahkan 9 piton tanah dalam yang tenang tidak akan bisa bertahan lama. Bisik Dr. Peri kecil terkejut. Dinginnya membuat ia merasa tidak nyaman. Xiaoyan berhenti di samping mata air, lantas tangannya menyentuh danau itu. Kekuatan gelap dan dingin itu dengan cepat membekukan es kuning tua di lengannya. Ia terkejut melihat betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin itu. Jadi ia harus mengedarkan api surgawi untuk melelehkannya. Cailin, aku akan masuk ke dasar mata air untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Begitu aku berhasil, kau harus segera masuk. Aku akan menjagamu, kata Xiaoyan. Karena hanya Xiaoyan dengan api surgawinya dan Cailin dengan konstitusinya yang bisa mendekati mata air itu. Cailin mengangguk khawatir.
Hati-hati, mundurlah jika kau merasa tidak sanggup. Dinginnya luar biasa. Xiaoyan mengangguk. Ia memanggil keempat api surgawinya dan suhu panas yang mengerikan menciptakan kabut putih saat bersentuhan dengan uap dingin. Lantas Xiaoyan melompat ke dalam 9 musim semi yang tenang dan dengan kecepatan kilat, ia bergegas menuju dasarnya. Sedangkan Cailin menyuruh dokter peri kecil dan Qinglin untuk menyembunyikan diri di kegelapan sekitar jurang. Mereka menekan aura mereka sepenuhnya. Dengan Xiaoyan yang telah memasuki mata air, area di sekitar 9 musim semi yang tenang menjadi sunyi senyap, diselimuti kegelapan dan dingin yang ekstrim, menunggu saat Xiaoyan muncul kembali. Xiaoyan melesat cepat ke dasar danau kuning keruh. Api surgawi melindunginya, tetapi kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi yang tenang sangat menakutkan, sanggup membekukan Dou Qi. Meskipun sudah mencapai kelas Douxing, anggota tubuh Xiaoyan terasa mati rasa dan Dou Qi-nya mulai melambat. Aku harus cepat, aku tidak bisa tinggal lama di sini, pikir Xiaoyan menyalurkan semua kekuatannya. Semakin dalam ia berenang, semakin kuat kekuatan gelap dan dingin itu, memaksa Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan qi dingin yang menyerang tubuhnya. Lantas ia mulai khawatir tentang seberapa dalam mata air itu. Tiba-tiba ia merasakan air di belakangnya berfluktuasi. Air di belakangnya menegang dan Xiaoyan segera melayangkan pukulan balik, meledakkan sosok hitam aneh yang menyerangnya. Xiaoyan terkejut karena ia tidak menduga ada makhluk hidup di tempat sekejam ini. Sebelum ia bisa melanjutkan, kabut hitam muncul di hadapannya. Kabut itu ternyata adalah kawanan ular hitam aneh dengan sisik tak biasa. Ular-ular itu menyemburkan panah air hitam pekat yang membawa kekuatan gelap dan dingin yang sangat merusak. Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak boleh terlibat pertempuran berlarut atau Dou Qi-nya akan terkuras sia-sia. Ia melesat secepat kilat, tetapi ular-ular aneh itu mengejarnya seperti belatung di tulang. Merasa terganggu, Xiaoyan akhirnya mengepalkan tangan, menciptakan awan api dan melemparkannya ke belakang. Lautan api itu membakar ular-ular yang menabraknya dalam sekejap. Ular-ular yang tersisa terkejut dan mundur, menembakkan panah air dari jauh untuk memadamkan api. Momen itu memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk bergegas ke bawah, meninggalkan kawanan itu. 9 musim semi yang tenang memang bukan tempat biasa. Panah air gelap dan dingin itu sangat ganas, gumamnya lega. Setelah beberapa saat, ia akhirnya melihat cahaya di bawah dan mempercepat lajunya, dan segera mencapai dasar mata air. Dasarnya adalah permukaan berpasir luas yang diselimuti pecahan batu seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup. Xiaoyan mencari-cari kristal darah musim semi, tetapi setelah pencarian panjang, tidak ada yang ditemukan. Mungkinkah semuanya sudah diambil Python 9 ketenangan? Wajahnya mulai muram. Tepat saat ia hendak menyerah, sebuah rintihan yang sangat samar menembus air dan mencapai telinganya. "Ah, selamatkan aku." "Siapa?" Xiaoyan terkejut. Dou Qi meledak dari tubuhnya. "Ada orang lain di bawah sini?" Namun suara itu segera menghilang, seolah hanya ilusi. Xiaoyan yakin ia tidak salah dengar. Ia mendarat di pasir, ragu sejenak, lalu mengepalkan tangannya ke tanah. Dengan sekali bentrokan, pasir dan batu berguling, memperlihatkan rantai logam raksasa setinggi 1000 kaki. Xiaoyan menarik salah satu rantai. Setelah itu, tanah bergetar, dan 3 rantai logam lain muncul. Keempat rantai itu terhubung ke satu titik yang tertutup gundukan besar lumpur hitam. Xiaoyan melambaikan tangannya menghilangkan lumpur itu. Benda di dalamnya terbuka. Sosok manusia yang kering dan keriput seperti kerangka. Aura yang sangat kuat. Kemungkinan Dousheng bintang 3. Kenapa dia dikunci di sini? Batin Xiaoyan terkejut. Saat Xiaoyan menatapnya, sosok seperti kerangka itu tiba-tiba membuka matanya. Mata itu dipenuhi kegilaan saat menatap Xiaoyan. "Selamatkan aku akan meminta seluruh suku Piton 9 ketenangan dasar bumi menjadi bawahanmu." Raungan serak itu bergema di dasar mata air, terdengar seperti jeritan hantu.